ya, suatu penelitian tentu memerlukan eh, apa namanya ya instrumen atau alat ya, alat untuk melakukan penelitian. Alatnya bisa berupa daftar-daftar pertanyaan ya, tabel atau juga peneliti itu sendiri sebagai instrumennya. Oke, saya cari dulu. Oh nih. Hmm. Oh, ya, ini contoh daripada instrumen penelitian kuantitatif. Kita mulai dengan penelitian kuantitatif dulu ya. Eh, Penelitian kuantitatif ini banyak sekali yang kemudian keliru ya, kurang memahami filosofinya. Bagaimana suatu pengukuran atau fenomena tentang kondisi real di lapangan itu mau diukur, apa yang mau diukur, pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari mana? Ini kadang-kadang yang sering dilupakan ya. Saudara tentu yang pertama, langkah yang pertama, saudara harus menentukan objek yang mau diteliti. Objek yang mau diteliti itu apa? Misalnya kepemimpinan, motivasi, kemudian kinerja organisasi atau budaya organisasi. Nah, itulah yang menjadi objek yang kemudian ya dikenal di dalam penelitian kuantitatif sebagai variabel-variabel yang mau diteliti. Variabel penelitian. Tentu saja variabel yang disebut dengan variabel tentang kinerja organisasi, budaya organisasi, motivasi itu belum bisa diukur. Oleh karena itu mereka umumnya disebut sebagai variabel laten ya. Variabel laten itu variabel yang tersembunyi, belum diketahui. Tidak bisa bagaimana kita mengukurnya ya. Maka disebut variabel laten. Bagi saudara yang lahir lama ya, tahun 70-an mungkin mengenal istilah-istilah laten ya. Ada bahaya laten komunisme. Itu karena apa? Karena tersembunyi, tidak bisa diukur. Kebahagiaan, cantik, apa bisa diukur tuh? Tidak bisa. Cantik itu bagaimana? Baru kemudian ketika diturunkan, dibagi-bagi, dipilah-pilah menjadi eh, manifest ya, itu bisa diukur. Jadi cantik itu misalnya manifestnya apa? Manifestasinya ada mungkin ya, ya kan karena tapi adalah yang secara umum hidung mancung, bibir tipis, kulit mungkin glowing itu ya, cerah, misalnya seperti itu ya. Ya ini yang biasanya Mas Ilham pahami seperti itu ya. Mas Ilham, Mas siapa nih yang muda-muda, Pak Kamto, misalnya seperti itu diambil hal yang umum seperti itu, yang bisa diukur itu. Mancungnya berapa ya? Berapa senti ya? Runcingnya berapa? Jadi itu indikator yang bisa diukur ya. Jadi kalau cantik saja, bahagia saja, ya belum bisa nih. Bahagianya seperti apa? Ada bahagia katanya, oh harus punya ini, punya itu. Tetapi ternyata tidak. Ada yang mengatakan bahagia itu sederhana. Saya jalan-jalan setiap pagi menyusuri pematang sawah aja bahagia. Misalnya seperti itu. Jadi perlu ada ukuran-ukuran tertentu. Ada bahagia, sejahtera, kaya. Kaya itu seperti apa? Ada pasti harus ada indikatornya ya, manifestasinya apa ya. Jadi variabel manifest semacam punya mobil, mungkin punya rumah, mungkin ya seperti itu ya, apa yang telah dianggap umum. Oke, jadi tentu saudara harus memahami ya filosofinya seperti itu. Jadi langkah-langkah sebagaimana ini sudah, oh mohon maaf, sudah kelihatan belum ini ya PPT-nya? Sudah, Pak. Oh sudah Sudah, ya, Pak. iya ya. Ya, jadi pertama ini yang harus dipahami betul.
Kalau penelitian kuantitatif ya, penelitian kuantitatif itu dari hal yang khusus ke hal yang umum atau dari hal yang umum ke hal yang khusus? Ini supaya paham dulu. Paradigmanya apa? Induktif apa deduktif? Fisik, Pak. Hah? Positivistik. Oh ya, betul. Ini wah, ini lebih dalam nih. Ini memang Pak Bambang Suprianto. Ini memang berawal dari Aguskom ya. Ini kalau Pak Ya. Bambang bilang positivistik ya, aku bilang Aguskom. Nah, karena tokohnya yang terbesar itu, Pak. Ya. Jadi Iya, Pak. sebelumnya memang masih, tapi setelah Aguskom sebetulnya penelitian kuantitatif juga masih agak kuasi ya. Jadi agak-agak semacam banji gitu ya. Kadang-kadang kita mencampur adukan. Tapi nggak apa-apa. Jadi memang Aguskom sebagai tokoh ya untuk penelitian positivistik gitu. Jadi paradigmanya itu adalah deduktif ya, deduktif ya, sebagaimana diperkenalkan oleh Aguskom ya, itu penelitian kuantitatif. Kenapa? Kenapa deduktif? Karena dari hal yang umum kemudian mencari kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya khusus ya. Jadi teori itu kan sifatnya umum ya. Teori itu sudah diakui oleh banyak orang bahwa yang disebut motivasi misalnya adalah semangat, tenaga juang, misalnya tanggung jawab terhadap pekerjaan. Nah, ini misalnya hal-hal semacam itu sudah menjadi teori umum. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu itu kemudian mau meneliti dengan variabel motivasi, tentu saudara harus bisa mengumpulkan teori-teori terkait dengan motivasi ya, motivasi misalnya. Ya, tergantung dengan variabel yang dipilih Bapak Ibu apa ya, variabel kinerja atau variabel budaya organisasi. Ya, pertama kali kumpulkan dulu di sini teori-teori ya. Sudah melihat kursor saya yang berputar-putar? Sudah, Pak. Iya, jadi teori-teori yang relevan lah, yang terkait dengan apa namanya variabel itu ya. Ya kalau S2 sih sekitar 7 lah. Sebab saya melihat kalau kalau apa namanya nanti cek lagi ya di panduan di panduan penelitian itu. Hmm, Kalau umumnya kalau S1 tuh sekitar 5 ya 5. Kalau S2 ya 7. S3 nanti 12. Jadi memang seperti itu untuk membuat nanti konstruk ya, definisi konseptual tentu harus didasarkan atas berbagai macam teori-teori ya tentang variabel yang Bapak Ibu pilih. Jadi kalau variabelnya ada 3, budaya organisasi, kinerja organisasi dan apa tadi motivasi, ya nanti teorinya kalau 7 masing-masing ya 7 kali 3 misalnya 21. Sedikit itu ya nanti menambah apa namanya referensi ya baru sekitar 21. Padahal untuk artikel-artikel yang eh, bagus itu ya yang Sinta 2 Sinta 1 ya, itu paling nggak 40 ya artikelnya ya. Tapi mudah mudah sekali ya kalau kalau untuk mencari itu gampang, saya punya cara yang praktis. Jadi seperti itu Bapak Ibu, pertama itu teorinya, kemudian disimpulkan ya dari berbagai macam teori itu dibuat konstruk ya. Konstruk yang dibuat oleh Bapak seperti apa? Yaitu kesimpulan umum dari berbagai macam teori itu. Ya, dari 7 teori, tetapi mungkin juga ya dimaklumilah. Mungkin Bapak Ibu akan cenderung misalnya ke teorinya siapa, Griffin atau Robin misalnya ya. Boleh-boleh saja ya, dengan alasan tertentu ya. Nanti perlu dijelaskan. Jadi intinya pada intinya konstruk yang harus disusun berdasarkan teori adalah konstruk pemikiran Bapak Ibu ya atau konstruk penelitian konstruk yang disusun oleh peneliti ya suatu kesimpulan umum dari teori-teori ini ya. Itu disebut konstruk atau definisi konseptual lah olehlah seperti itu. Saya sih mencampurkan aja lah dengan konseptual ya. Sama saja. Kemudian nanti ditarik.
dari definisi konseptual itu atau konstruk yang Bapak susun itu, kemudian disusun definisi operasional. Nah, ini sudah semakin semakin jelas apa yang mau diukur ya. Kalau tadinya di sini masih sifatnya apa namanya? Masih abstrak sekali ya. Konsep atau teori itu kan masih abstrak sekali. Lah nanti ini kesimpulan di sini sudah muncul muncul apa namanya? Indikator-indikator ya yang mau diukur seperti apa. Sudah mulai terukur ini. Ini yang apa? Yang nomor 3 ini. Kemudian dilakukan pengelompokan ya setelah muncul mungkin 3 atau 4 indikator yang jelas yang bisa diukur, nanti dikelompokkan ya. Nanti misalnya apa 1, 2, 3, kemudian baru disusun butir-butir pertanyaan atau butir-butir pernyataan juga boleh di sini. Nah, ini banyak sekali. Pertanyaan nanti ada yang negatif juga, ada yang positif, seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau kita simpulkan seperti ini. Ini slide ini sudah kelihatan, Bapak Ibu? Saya sudah berganti slide? Sudah, Pak. Udah ya. Sudah tampil. Jadi variabel itu ya dicarikan teorinya, landasan teorinya apa, kemudian dikonstruk ya berdasarkan pemikiran Bapak Ibu ya, definisi konseptualnya apa, kemudian muncul definisi operasionalnya ya sudah mulai muncul indikator ya, indikator yang jelas ya. Misalnya terkait dengan budaya organisasi itu apa, terkait dengan motivasi itu apa. Kemudian penetapan jenis ya, sesuai pengelompokan ini ada di sini definisi operasional mengandung beberapa apa namanya indikator. Nah, nanti ditetapkan ya jenisnya ya. Yang nomor 1, 2, 3 masuk kelompok mana? Yang ini jenis tanggung jawab, jenis daya tahan untuk bekerja dikelompokkan. Baru kemudian menyusun butir. Oke, mari kita pahami. Misalnya ini ya, definisi konseptual ya dari beberapa teori ya. Motivasi kerja adalah kekuatan individu dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Ini terkait dengan motivasi ya. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini misalnya rumusannya seperti itu. Tergantung dengan di sini apa budaya organisasi, kinerja, atau apa namanya motivasi. Kemudian ini definisi operasional. Ini misalnya secara operasional, kalau kita membahas tentang motivasi ya, nih ya. Secara operasional, motivasi kerja merupakan kekuatan individu dalam menyelesaikan tugas. Nih, kekuatan individu ya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya yang diungkap dalam bentuk skor melalui kuesioner tentang pernyataan kepala sekolah. Nah, ini kan jelas ya nanti disebutkan ya ada kuesioner ya pernyataan kepala sekolah karena ini sudah dirancang nanti mau menanyakan kepada respondennya itu adalah kepala sekolah. Nah, indikatornya apa? Misalnya menentukan arah dan perilaku, kemudian tingkat usaha, kemudian daya tahan dalam melaksanakan tugas. Ini misalnya seperti itu. Ini sudah muncul hal yang bisa diukur. Kita lihat misalnya menentukan arah dan perilaku. Ya kita katakanlah ini ya jenis-jenisnya ya seperti ini ya. Jenis menentukan arah dan perilaku, jenis tingkat usaha, jenis daya tahan ya. Terdiri dari beberapa pertanyaan ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 misalnya. Nah ini monggo persebarannya seperti apa ya. Yang jelas totalnya ada 39 ya. 39 butir ya. Saya ini mencari contoh yang terkait ini tadi saya kok belum ketemu. Jadi mohon maaf nih. Nanti saya mungkin contohnya lain nih. Saya lupa saya taruh di mana. Jadi mohon maaf ini harusnya ada terusannya. Jadi ini
Ini contoh ya, pengelompokan daripada butir-butir pertanyaan itu seperti itu. Dari variabel motivasi ya kita bagi menjadi 3 ini yang termasuk ya. Ini dari definisi operasional ya, yang diturunkan dari definisi konseptual, muncul nanti daftar-daftar pertanyaan seperti ini nanti. Oke. Nah, nanti begini dikelompokkan juga tentang pertanyaan positif skornya ya, scoringnya sangat tidak setuju misalnya cuma di skor 1 ya, tidak setuju 2 ya, semakin bawah semakin besar nilainya ya, sangat setuju 5 ya. Ini pertanyaan positif. Bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pernyataan ya, monggo saja ya Bapak Ibu ya. Kalau pernyataan ya statement ya, statement. Kalau ini kalimatnya harus pertanyaan. Pertanyaan negatif bisa nanti dibalik ya. Tentu kalau namanya pertanyaan negatif ya. Jadi kalau yang sangat setuju dengan pertanyaan itu ya, dengan pertanyaan negatif itu, pertanyaan negatif itu seperti apa Bapak Ibu? Misalnya ya. Misalnya apa? Apa ya? Pertanyaan negatif misalnya, apakah kepala sekolah selalu apa namanya, atau begini, apakah kepala sekolah hanya melakukan supervisi dalam 1 tahun sekali misalnya ya. Seperti itu apa tanyaan negatif misalnya seperti itu. Kalau itu bisa disebut negatif ya. Karena mungkin wajarnya ya kepala sekolah mungkin 3, 4 bahkan ada yang sampai 5 kali misalnya seperti itu yang bagus seperti itu. Jadi kalau cuma sekali ya kita sebut itu sebagai pertanyaan negatif. Kita skor saja kalau setuju. Kalau betul memang ya. Kalau ini nanti diberikan kepada wakil kepala atau guru, kemudian kan betul seperti itu, setuju ya diskor 1 ya. Kalau tidak setuju, wah nggak bener itu, wong kepala sekolah kenyataannya sampai 3 kali melakukan supervisi. Ya berarti pertanyaan itu saudara sangat tidak setuju ya, maka skornya 5. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau yang pernyataan ini bentuknya lain ya, tidak sesuai dengan skor yang tadi. Saya tadi kehilangan yang itu sih, jadi saya cari. Ini bentuk pernyataan, contoh ya, contoh bentuk pernyataan. Misalnya, tapi ini tentang apa? Ya atau tidak ya, kita berikan kepada guru-guru, misalnya, apakah kepala sekolah biasa memberikan gagasan yang baik? Ya atau tidak? Menunjukkan minat besar dalam bekerja, misalnya. Berlaku pilih kasih pada bawahan, ya atau tidak? Ini yang bentuknya bukan pertanyaan ya, ini bentuk pernyataan. Oke, demikian Bapak Ibu. Nanti saya kasih contoh saya terus terang aja lupa menaruh di mana untuk yang terkait dengan tadi itu. Ini ada contoh ya tentang butir-butir apa namanya, kita kelompokkan. Ada mahasiswa kemarin yang melakukan penelitian di UAD ya tentang promosi SDM, fasilitas. Ini variabel-variabelnya nih 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pembagiannya seperti ini tentang periklanan, kegiatan kehumasan, invitasi dan lain sebagainya ya. Kemudian pernyataan yang positif ini ada 1, 3, 4. Nah, pernyataan yang negatif ini ada 1 di sini. Kemudian untuk variabel SDM ini ada pernyataan negatifnya nih ada ya nomor 7 ya, pernyataan positifnya ada nomor 5, 6 dan 8 ya. Jadi semuanya ada 1, 2, 3, 4 butir di sini ya. Oke. Jadi itu contoh instrumen dari penelitian kuantitatif. Tentu saja ya. Pak, mohon maaf Pak, ya? belum kelihatan. Oh ya ampun. Oh ya ampun. Sebentar.
Di mana ya? Sorry. Kok bukan ini ya? Bentar. Apa ini ya? Oh, ini bukan. Sebentar. Kok hilang ya? Hmm, hmm, ya, ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Iya, Kelihatan, iya. Pak. Ya, ini contoh ya pembagian dari apa namanya? Variabel ya, variabel promosi misalnya indikatornya ya. Indikator ada 1, 2, 3 eh, promosi itu ya meliputi periklanan, kegiatan kehumasan ya, kontak langsung dengan calon mahasiswa ya, bagaimana mungkin bagian promosi untuk melakukan pendekatan ya dengan calon-calon mahasiswa. Ini penelitian di perguruan tinggi ya, jadi nanti disesuaikan ya, Bapak Ibu. Tergantung apa unit analisisnya di mana. Ya, ini ada terkait dengan periklanan ya, ada nanti dalam bentuk pernyataan ya, yang positif ya. Ini ada nomor satu ya, kemudian nomor 2 ini pernyataan negatif ya, kemudian nomor 3 ini pernyataan positif ya, kemudian nomor 4 ya, nomor 4 ini pernyataan apa namanya positif ya. Jadi yang butir soalnya yang nomor 1 ini ada 2 ya, nomor 2 ini yang terkait dengan kegiatan kehumasan ada 1 ya, yang terkait dengan ini kegiatan kontak langsung dengan calon mahasiswa 1 ya, nomor 4 ya. Cuma nomor 4 saja 1. Kemudian kegiatan kehumasan ya cuma nomor 3 saja 1. Lah periklanan ini ada 2 ya, nomor 1 dan nomor 2 ya. Ini terkait dengan variabel promosi ya. Variabel promosi. Oke. Kemudian apa ini malah lari. Oke, SDM misalnya. SDM ini yang mau diukur itu kualitas SDM-nya, kompetensi SDM-nya, kemudian pelayanan ya, pelayanan primanya seperti apa nih. Kemudian tenaga kependidikannya yang profesional seperti apa. Jadi variabel SDM ya yang kita turunkan dari definisi operasional ini seperti ini. Kemudian kita bagi menjadi pertanyaan yang positif ini ya. Ini kursornya kelihatan ya. Kemudian yang pertanyaan yang negatif ini cuma 1 ya. Jadi nomor 5, 6, 7, 8. 5, 6, 8 ini pertanyaan yang sifatnya positif ya. Kemudian yang nomor 7 adalah yang negatif. Seperti itu. Ya, nanti kita cermati lebih detail nih kalau bimbingan. Kalau di sini ya. Oke, kita lihat teruskan yang tadi ya. Sebentar. Saya jadi nanti pembagiannya di sini ya tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti kelompokannya gini. Tingkat usaha. Tapi ini motivasi ya. Jadi mohon maaf agak beda variabel ya. Mohon maaf ya. Saya cari nggak ketemu tadi jadi. Nah, toh sama lah. Saya yakin saudara bisa memahami ya. Kalau tadi saya bercerita tentang variabel promosi ya, ini variabel tentang motivasi. Tapi pada dasarnya sama lah. Kita sedang mengupas tentang variabel ya. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebetulnya tentang, oh iya, mohon maaf.
Nanti setelah ini jadi tersusun instrumennya tentu perlu validasi ya, validasi ahli atau uji coba ya, uji coba di lapangan itu ada rumusnya tersendiri. Nanti kita bahas lain waktu. Kita sudah ini waktu yang selanjutnya kita gunakan untuk apa namanya, yang penelitian kualitatif. Tetapi yang kuanti ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Barangkali ada pertanyaan yang tadi? Belum? Sementara belum, Pak. Oh ya. Saya, Pak. Oh ya, Pak Saya, Pak. sinten iki? Nggih, Pak Bambang, sekedar. Pak. Pak Bambang, nggih. Nggih, Pak. Sebentar, Terima sebentar. kasih, Pak. Bapak Nggih, dan Ibu, Pak nggih, monggo Pak Bambang. Pak Doko, terima kasih atas Nggih. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Mari Saya nggih, insya Allah sudah mengumpulkan data, Pak. nggih. Beberapa data Bagus. sudah saya kumpulkan. Nanti akan saya tabulasi begitu, Pak. Iya, Pak. Kira-kira nanti mohon izin untuk bagaimana baiknya data itu seperti apa gitu, Pak. Maksudnya diapakan supaya segera terwujud tesis gitu, Pak. Betul. Judulnya apa, Oke. Pak? Insya Allah manajemen pembiayaan, Pak. Wah, itu menarik sekali nih. Ya, Pak. Wah, saya kasih contoh manajemen pembiayaan. Ya. Insya Allah Ini mau data sudah kuanti atau kuali, Pak? kuanti, Pak. Wah, ya bagus. Itu mau menghitung RO atau mau apa nih? Ini ya pengaruh ini, Pak. Adakah pengaruh strategi pembiayaan terhadap minat siswa? Oh, gitu. Nah, gitu loh, Pak. Mau ya, mau Ya. survei ya, Pak ya? Survei ya, Pak Ya. ya? Berarti. Oh, ya. Datanya sudah ada 2015, 16, Oke. 17, 18, 19, 20 Luar sampai biasa. 2021, Pak. Itu, Pak. Nanti Oke. saya ini tabulasi, mungkin insya Allah saya Oke. sampaikan ke Pak Dokor. Insya Allah. Oke. Mudah-mudahan segera jadi tesis, gitu, Pak. Iya, Oke, iya. terima kasih, Pak. Oke, terima kasih sekali Pak Bambang. Kenapa Iya, Pak, iya. tidak yang natural saja Pak Bambang? Kalau itu kan persepsi ya Pak ya. Arah penelitian Pak Bambang itu persepsi kan? Mengukur Persepsi, Pak, persepsi. iya. Iya. Oke, Kalau maksudnya sudah ada datanya lengkap, kalau menurut saya ya. Tapi nggak apa-apa. Saya kurang tahu juga Pak Bambang ini datanya data yang seperti apa? Apa data hasil sudah hasil survei atau data tentang perkembangan pembiayaan? Sebenarnya kalau lebih memang natural Pak, gimana? data asli, Pak. Data tentang nilai pembiayaan, Pak. Oh, Jadi kalau dari sekolah negeri itu kan ada Bosnas, ada Bosda. Misalnya ada untuk untuk pengembangan perpustakaan sekian. oh iya ya, ya. Kemudian Alhamdulillah. sarana prasarana sekian. Nggih. Kemudian pembiayaannya sekian. Iya. Kemudian pengembangan tendik, tenaga pendidik dan kependidikan sekian. Iya. Apakah ada pengaruh terhadap minat siswa itu terekam dari jumlah siswa yang masuk dari tahun ke tahun gitu, maksud saya, Pak. Iya, iya. Mana kira-kira gimana itu, Pak? Ya, ya. Kalau menurut saya sih Pak ya, mohon maaf Pak, ya kayaknya kalau dihubungkan itu agak sulit juga ya karena tentang anggaran itu yang memahami sebetulnya adalah warga sekolah ya. Jadi ya kepala sekolah ya guru pun tidak semua memahami ya. Tidak semua. Iya, jadi bendahara pasti memahami, Pak. Kenapa? Bendahara ya jelas. Ya. Kenapa tidak mengukur penyerapan? Itu mudah ya. Atau penyerapan anggaran, Pak ya? Ya penyerapan anggaran ya. Jadi kan ada perencanaan RKAS-nya seperti apa, realisasinya kan pasti beda. Lah Bapak Pasti bisa, beda, Pak. Iya pasti beda ya. Itu sangat menarik Lebih ini, itu. Pak. Iya, Menarik, sangat menarik Pak. karena pada
apa namanya, anggaran-anggaran tertentu ya, kelompok anggaran tertentu kadang-kadang pada tahun-tahun tertentu juga itu menonjol sekali. Tapi pada tahun tertentu juga turun sekali. Nah, ini terkait dengan kebijakan masalahnya, Pak. Kebijakan Betul. ini. Iya, jadi itu perlu diungkap sebetulnya. Kalau menurut saya penelitian yang semacam itu penelitian bagus ya, natural ya. Itu pakainya sekuensial Sequential, Pak. Nggih. explanatori ya. Jadi pertama dicek ya hasil hitungannya dulu ya, baru kemudian ya dari performa ya kinerja anggaran seperti itu ya, kemudian ditanyakan kepada namanya apa bendahara atau kepala sekolah atau kabak TU-nya ya. Jadi memang hanya mereka. Oleh karena itu apa namanya, purposif ini, Pak, purposif ya. Paham nggih, Pak? Purposif itu, Nggih, Pak. iya, data yang diambil dari orang-orang tertentu yang memahami bidangnya. Nggih. Oleh karena itu pakai pakai purposif. Tidak bisa sembarang orang ditanya ya. Jadi apalagi kalau Bapak tadi mengatakan pengaruhnya terhadap siswa, ini kok saya harus berpikir dulu nih, lama, Berpikir, Pak. ini Nggih. ada kaitannya, teorinya ada apa enggak nih? Jadi gitu. Oh, nggih, betul, Pak. Betul, betul, Oke, betul. iya, karena Nggih. paradigma penelitian kuanti ya tentu harus berawal dari teori yang Teori. kuat ya. Iya, Nah, betul, lebih Pak. baik pakai penelitian apa namanya yang natural, hal yang semacam. Natural, Kecuali Pak. kalau Nggih. Bapak menarik juga karena Nggih, kuanti Pak. kan banyak sekali ya. Nggih. Model penelitian kuantitatif banyak sekali. Begitu juga yang kualitatif. Karena Mungkin ya, ini, Pak, iya, karena cenderung data-data tentang pembiayaan itu relatif relatif off the nggih, record, Pak. Relatif off the iya, record. iya. Kalau kita kadang-kadang meminta data dari sekolah lain itu agak Hmm, ini, Pak, hmm, agak relatif kesulitan, Pak, biasanya iya, iya. seperti itu. Terima kasih Pak. Saya kasih kasih cara ya Pak ya. Eh, Nggih, Pak, nggih. Sebetulnya itu ada sekarang ini ya. Bapak itu mau mengontrol dana desa aja mudah Pak. Karena sudah ada aplikasinya kan. Jadi era Betul. transparansi sekarang ini sebenarnya tidak ada alasan ke Oke, oke. apa namanya para pengelola anggaran itu untuk kemudian apa menyimpan ya menyimpan Betul, apa betul, betul. informasi sebetulnya nggak boleh seperti itu transparan justru dengan keterbukaan seperti itu yang lain bisa memberikan kontrol. Eh, Justru Betul, kita Pak. tanda tanya itu kenapa apa mengelola anggaran publik kok kemudian Iya. apa, tidak transparan, itu kan anggaran publik gitu ya, Iya, anggaran yang betul, Pak. digunakan untuk kepentingan umum. Nah, Apalagi sekarang ada namanya SIMDA online, Pak. nggih, ya, SIMDA, Sistem Informasi Keuangan informasi Daerah. manajemen secara online, iya. Iya, betul. Bahkan tender itu juga sekarang dilakukan secara online, Pak, ya. Betul, betul, Pak. Nggih. Iya, kalau mau itu Nah, ada tender-tender apa jadi itu, relatif mhm. terbuka transparan lah sekarang ya, Pak. Iya, ya. Tapi Nggih. terus terang aja masih ada beberapa kepala sekolah yang mungkin pemahamannya agak berbeda ya. Ini di Nggih. semester 2 juga ada yang tertarik untuk meneliti bidang anggaran sekolah Iya, ya. ya. Nggih, nggih, Pak. Ternyata Nggih. mereka juga infonya merasa apa namanya kesulitan ya untuk. Tapi begini Pak Bambang, saya kasih Iya, Pak. rumusnya ya. Ini pengalaman ya, pengalaman saya ya. Itu pegang yang tertinggi Pak ya. Pejabat yang tertinggi dipegang dulu. Oh, Iya, gitu, nanti Pak. kalau sudah oke ke bawah itu sendiko dawuh Ikuti, dalam Pak. bahasa Jawa itu nanti. Jadi Nggih. saya dulu juga pernah penelitian tentang anggaran, Pak. Jadi saya datangi langsung rektornya, Pak. Ya, rektornya sudah oke yang di bawah itu oke semua ya. Jadi gitu. Di UNY juga gitu. Di UNY saya peneliti tentang anggaran waktu itu wakil rektornya itu Pak Alip itu. Pak Alif saya datangi langsung ya, walaupun pertama juga agak sulit-sulit. Waduh, berbelit-belit ya. Tapi ya karena Gitu. saya telaten, saya datang ya, Nggih. akhirnya Akhirnya oke diberi, juga. Pak, ya. Iya, iya. Begitu juga dengan UAD ya. Saya membandingkan 3 perguruan tinggi. Di UAD oke juga ya. Saya waktu itu ketemu sama mantan rektornya ya. Beliau kebetulan juga dosen saya, Pak Nung Muhajir itu. Pak Nung Muhajir saya datangi dulu. Jadi yang bawah oke. Eh, Pak, kalau Oke. seperti itu, kalau terhadap minat siswa itu tidak terlalu ideal, lalu
Tidak terlalu dihubungkan relevan dengan gitu apa ya. gitu? Ya Pak, maksudnya itu kurang terlalu ini Pak ya. Iya, Jadi ada data iya. pengembangan perpustakaan, Hmm, ada pengelolaan, hmm, kemudian sapras, iya, sampai yang 10 item itu Pak, 10 iya, atau 9 item. Nah iya, itu dihubungkan dengan apa kira-kira Pak supaya iya. match gitu Pak. Oke, Pak Babang. Nanti kita pikirkan tersendiri ya, Pak ya. Pak, Nanti ini memerlukan waktu supaya supaya forum ini bisa bersifat umum, ya. oke Nanti Pak, Bapak siap. japri saja dengan saya ya, Pak ya. Oke Pak, siap Pak, siap. Iya, terima kasih. Dengan Bu Erlin juga nanti. Bu Erlin juga Oke Pak, siap Pak, penelitiannya siap. tentang agar. Oke, Terima saya kasih Pak lanjutkan. Dokter. Iya, sami-sami. Iya Pak. Saya lanjutkan dulu tentang apa namanya? eh apa namanya ini? Ya, ya ini. Instrumen, instrumen penelitian ini. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, ya. Eh, saya tanya Bapak Ibu, kalau di dalam penelitian kualitatif itu biasanya instrumennya apa ya? Bapak Ibu? Peneliti sendiri, Pak. Ini siapa yang jawab nih? Anies, Pak. Pak Anies, Pak Anies 100 Pak Anies. Jadi sebetulnya yang jadi instrumen itu peneliti sendiri. Ya, karena ini penelitian yang natural ya. Jadi ke pengalaman peneliti ini sangat berperan sekali di dalam bagaimana mereka para peneliti kualitatif itu mengambil makna terhadap fenomena yang diteliti ya. Jadi penelitian kualitatif ini akan sangat tepat sekali bagi Bapak Ibu yang selama ini berkecimpung di dunia pendidikan kemudian mau mengungkap ya permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan Bapak Ibu bekerja ya. Jadi itu lebih natural ya. Oke, karena pengalaman jadi paham apa yang diteliti, paham juga konsekuensi-konsekuensi. Sehingga ketika kita mau memaknai ya penelitian kualitatif bagaimanapun juga peran dari peneliti itu besar sekali. Cenderung subjektif ya. Memang mudah sekali terjerumus kepada subjektivitas peneliti. Oleh karena itu ada alat agar hasil-hasil penelitian kualitatif itu menjadi objektif. Alatnya apa ya Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang sudah ingat ya sambil. Alat validitas data kualitatif itu apa? Masa nggak ada yang jawab nih? Halo? Pernah dengar triangulasi? Pernah, Pak. Oh, pernah ya, pernah. Tapi ini ya, tadi nggak ingat ya. Triangulasi. Ini Pak siapa ya? Yang jawab ya? Nur Aprianto, Pak. Pak Nur Aprianto. Coba Pak Nur Aprianto, saya ingin tahu yang disebut triangulasi itu apa? Kira-kira aja Pak Nur. Iya. Iya. Saya lihat ini dulu. Pak Nur mana? Iya. Triangulasi itu apa? Ini Pak, proses untuk penyamaan data. Ya, penyamaan data kayaknya tidak mungkin, Pak. Kalau data mau disamakan ya datanya ya harus seperti itu saja ya. Perbandingan data maksudnya, Pak. Ya, dibandingkan antara informasi data yang diambil dari responden 1, responden 2, responden 3 ya. Iya, Dan nanti apakah itu betul-betul pendapat yang sesungguhnya ataukah itu pendapat yang subjektif? Nah, ini maka perlu dikonfirmasi medianya yang umum
Itu apa? Kalau kita mau membandingkan ya, mengkonfirmasi apakah yang disampaikan itu benar atau tidak. Hasil wawancara yang disampaikan oleh guru A, ada guru A, guru B, guru C, D, mungkin ya ada beberapa guru, itu kan mungkin karena tidak suka kepada kepala sekolahnya ketika ditanya tentang kepemimpinan kepala sekolahnya, kemudian guru guru A, B mungkin negatif ya. Sementara guru C, D, E positif. Nah, kita mau mengambil hal yang objektif ya. Itu ada media yang yang selama ini banyak digunakan oleh peneliti, yaitu apa? Focus group discussion ya. Dikumpulkan ya para guru-guru ya. Kemudian kita lemparkan lagi pertanyaan itu. Coba apakah betul ini jawaban ini? Nah, kemudian oh enggak yang betul seperti ini. Nah, kemudian nanti kita revisi. Oh, ini yang betul itu seperti ini sebetulnya. Katakanlah tadi saya mengatakan ada yang mengatakan kepala sekolah tidak pernah melakukan supervisi. Tahun ini betul-betul. Tapi ada guru yang lain, beberapa guru mengatakan ya rata-rata 2 sampai 3 kali kepala sekolah melakukan supervisi. Nah, jadi ketika dipertemukan di dalam diskusi itu ternyata kebanyakan mengatakan memang rata-rata kepala sekolah melakukan supervisi 3 kali. Berarti itu yang kita ambil, yang mengatakan bahwa supervisinya hanya sekali atau tidak melakukan ya kita abaikan. Jadi itulah objektivitas ya diambil ketika kita mempertemukan. Itu disebut proses triangulasi sumber data. Proses triangulasi sumber data. Jadi triangulasi itu untuk mendapatkan validitas ya, objektivitas daripada data. Ada juga triangulasi metode. Itu bagaimana? Coba ada yang bisa tahu memberikan contoh? Pak Datu Saya, mungkin? Pak. Oh, siapa nih yang jawab ya? Mas Ilham. Oh, Mas Ilham. Ya, Mas Ilham. Mas Ilham semester berapa nih ya? Ya, selamat Mas Ilham ya, udah publish ya artikelnya. Ini barusan juga ada Mas Mulia. Ini juga Mas publish Mulia. juga. Iya, Mas Mulia. Ini barusan publish juga. Kemudian ada Mas apa ya? Itu di Sinta 2 ada Mas apa kemarin? Didi. Oh, Didi, iya saya masukkan ke sana tapi belum sudah berkomunikasi tapi katanya masih di tangan karena itu unik. Jadi saya menggunakan metode yang lain ya. Jadi saya melihat yang sebelumnya kok tidak ada yang menggunakan itu. Kemarin ada kok satu lagi temannya Mas Ilham Saya, Pak. yang Oh Mas ya Mas Adi. Adi Saputra ya selamat tapi ya 6 bulan lagi insya Allah publish ya lu sudah di Sinta 2 nih luar biasa Mas Adi. Oke Mas Ilham silakan. Jadi sumber data itu jadi dibandingkan antara data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Apakah itu memang berkaitan, apakah benar. Jadi bisa dilihat apakah hasil dari yang hasil wawancara itu objektif atau tidak. Karena dibandingkan dari hasil observasi yang kita lakukan dan juga data dari dokumentasi. Alhamdulillah 100 ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi membandingkan ya. Misalnya hasil wawancaranya seperti ini. Kita konfirmasi, kita cek dokumennya seperti apa. Itu namanya adalah triangulasi metode. Yang umum dilakukan ya Bapak Ibu guru sebetulnya sudah pernah mengalami ya menghadapi model-model triangulasi metode itu. Contohnya apa? Bapak Ibu yang ada di sekolahan saya yakin sudah pernah ini. Yang di sekolahan Bapak Ibu guru harusnya sudah umum ini. Ada Bapak Ibu guru yang bisa menjawab contoh triangulasi metode ini? Proses akreditasi ya, ketika asesor datang ke sekolah Bapak Ibu ya, itu kan mengecek
mengecek apa laporan yang Bapak Ibu laporkan itu ya, yang sudah ditulis di dalam borang itu, borang akreditasi ya, evaluasi diri yang dikirimkan. Nah, kemudian asesor data melihat, mengecek kondisi realnya seperti apa ya, dibandingkan itu. Betul apa enggak? Coba misalnya ya, coba daftar hadir gurunya seperti apa? Cocok enggak dengan yang dilaporkan? Kemudian bidang pembiayaan dicek satu persatu tuh apa namanya kwitansinya, dokumen kwitansinya betul apa enggak ini? Jangan-jangan cuma laporannya saja. Itulah yang disebut dengan triangulasi metode ya, dengan dicocokkan dengan dokumen. Seperti itu yang Bapak Ibu juga harus lakukan di dalam tesis ini ya. Kalau ingin betul-betul menunjukkan bahwa penelitian Ibu betul-betul berkelas ya, itu seperti itu, harus menunjukkan bukti-bukti fisik ya, nyata ya. Di UNY bahkan kita harus melampirkan paraf masing-masing responden itu harus paraf ya. Di lampiran itu kan kita nanti di lampiran akan menyertakan hasil wawancaranya ya. Hasil wawancara itu banyak sekali. Jadi dari apa jawaban-jawaban Bapak Ibu guru itu yang banyak itu nanti kita lampirkan dan itu nanti akan kita kaitkan hasil wawancara itu dengan pembahasan yang ada di bab 4 ya. Ketika kita menyampaikan bahwa selama 3 tahun ini disiplin guru cukup bagus ya misalnya sebagaimana disebutkan dalam lampiran nomor sekian di halaman berapa, halaman 200 sekian misalnya seperti itu. Di sana ada hasil wawancara ya terhadap kepala sekolah yang mengatakan bahwa guru-guru cukup disiplin misalnya. Jadi itu dikaitkan ketika saudara membahas tentang disiplin guru dikaitkan dengan hasil wawancara ya yang ada di lampiran. Jadi seperti itu ya, selalu dikoneksikan. Ketika Bapak Ibu membahas di bab 4, selalu dikaitkan dengan bab 2 yang disebut penelitian-penelitian yang relevan dan dikaitkan dengan lampiran yang berupa apa daftar wawancara itu. Jadi itulah yang disebut pembahasan nanti di bab 4 ya. Tolong diingat-ingat, dicatat ya. Karena saya banyak menemukan ya, ketika ujian tesis kok ini seolah-olah pembahasan itu lepas ya. Jadi harus dikaitkan itu dengan lampiran dan penelitian-penelitian yang relevan yang ada di bab 2. Oke. Mari kita kembali lagi di apa namanya? Hilang tadi mana? Ya. Jadi yang ada di dalam penelitian kualitatif itu sebetulnya pedoman wawancara ya, pedoman observasi, pedoman dokumentasi. Itu yang ada Bapak Ibu. Apakah pedoman observasi sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya. Jadi pedoman observasi ini ada di kolom sebelah kiri nih Bapak Ibu. Yang ini pedoman observasi yang tulisannya merah ya. Aspeknya apa, kegiatannya apa, indikatornya apa. Ini yang ini yang sebelah kanan ini hasilnya ya Bu ya. Jadi ini abaikan dulu yang hasil observasi ya Bu, karena ini nanti akan tergantung dengan observasi yang Bapak Ibu lakukan. Jadi tugas Ibu, Bapak ketika melakukan observasi, membuat pedoman observasi terlebih dahulu, misalnya aspek manajerial ya dan kepribadian kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu mau meneliti tentang itu ya objeknya ya. Kemudian apa? Melalui kegiatan apa? Misalnya melalui kegiatan rapat pembinaan guru-guru ya. Kan sering itu melakukan kegiatan rapat ya. Kepala sekolah sering ya memimpin rapat pembinaan guru-guru. Kemudian indikatornya, Bapak Ibu selaku peneliti itu kan namanya observasi. Bapak Ibu tentu mengamati proses rapat itu. Ya, kalau untuk mengamati ya tentu saja Bapak Ibu harus mengikuti rapat itu. Izin kepala sekolah mengikuti untuk duduk di belakang sendiri. Bapak Ibu tugasnya apa? Ya, mengamati, melihat misalnya persiapan rapatnya seperti apa. Lihat
juga apakah sudah tersedia daftar hadir? Nah, sudah ada, berarti persiapan rapatnya mungkin sudah bagus, sudah tertata baik, kursinya juga sudah cukup, orang-orang yang mau diundang berapa, sudah jelas ya. Kemudian kejelasan informasi ketika kepala sekolah melakukan pengarahan seperti apa, jelas atau tidak misalnya ya. Kemudian nanti sikap keterbukaan, perhatian kepala sekolah terhadap peserta rapat seperti apa. Saudara akan menilai, ya menilai tentu saja penilaian saudara itu ya sebagai peneliti tentu subjektif ya Bapak Ibu ya. Enggak apa-apa, nanti sampaikan saja ya persepsi saudara ya objektivitas saudara itu ditentukan oleh pengalaman saudara ya dalam bidang ini, dalam mengamati bidang manajerial. Karena saudara selaku peneliti kualitatif adalah peneliti ahli ya. Kalau peneliti kualitatif jelas ini adalah peneliti yang ahli ya. Karena Bapak Ibu adalah selaku instrumen ya. Tentu saja akan bisa mengambil kesimpulan ketika melihat pimpinan memimpin rapat ya. Jadi saya yakin bisa karena Bapak Ibu sering ya terlibat. Tentu saja memang kalau penelitian-penelitian kualitatif agak kurang tepat sebetulnya dilakukan oleh pemula-pemula ya. Para mahasiswa yang misalnya belum bekerja, kemudian baru lulus S1 ya, mungkin pengalaman kerjanya belum ada, memang sebetulnya lebih baik ya Bapak Ibu atau peneliti-peneliti seperti itu lebih baik lari ke penelitian kuantitatif saja ya. Kalau menurut saya seperti itu. Karena sulit nanti untuk mengambil makna loh ini kepala sekolah yang tegas seperti apa nanti bingung itu nanti persepsinya nanti berbeda ya beda dengan Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan kepala sekolah tersebut ya tentu saja bisa biasanya kalau kepala sekolah bicara seperti ini pasti arahnya ke sana misalnya gitu. Nah itulah nanti disampaikan pada saat ini hasil saudara menyampaikan memaparkan menjelaskan di hasil observasi. Kemudian respon tanggapan guru sebagai peserta rapat seperti apa? Saya membuat catatan seperti ini, Bapak Ibu ya. Ini di bawah sudah terlihat ini ya, yang merah ini. Catatan saya misalnya hadir lengkap misalnya. Pengarahan cukup jelas ya. Namun sikapnya kaku kepala sekolah. Nah, ini harus saudara jelaskan ya. Sikap kepala sekolah kaku dan kurang demokratis ya. Selalu kepala sekolah itu ingin menekankan keputusannya, kebijakannya. Sehingga misalnya kok peserta menurut persepsi saudara sebagai peneliti peserta rapat kurang responsif. Hadir semua memang ya, hadir lengkap. Namun kayaknya kurang memberikan respon yang bagus terhadap kepala sekolah. Nah, ini penilaian saudara. Tentu saja penilaian saudara ini akan berbeda bagi peneliti lain ya. Tentu saja ya karena pertimbangan itu pertimbangan pengalaman dan sebagainya ya. Pertimbangan subjektivitas dan sebagainya. Nah, nanti akan kita kumpulkan ini. Nanti kita konfirmasi ya hasil ini dengan hasil wawancara ya dengan melalui media focus group discussion bisa seperti itu. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Bisa dipahami? Bisa, Kalau Pak. belum Bisa, Pak. kalau belum paham nanti tanya. Kalau udah paham ini saya lewati, saya akan ke ini pedoman wawancara ya. Pedoman wawancara ini adalah ya semacam panduan. Misalnya ini kita mau meneliti tentang kepala sekolah ya, partisipannya nanti yang akan ini adalah kepala sekolah ya. Topiknya apa? Kompetensi kepala sekolah. Seperti apa nanti? Tema pertanyaannya, pertanyaan tentang kegiatan supervisi misalnya, pertanyaan tentang terkait kepemimpinan manajerial, pertanyaan terkait tentang kepribadian ya, kompetensi kepribadian, pertanyaan tentang kegiatan kewirausahaan, pertanyaan tentang hubungan sosial kepala sekolah. Nah, ini pas nih kalau disampaikan di lingkungan SMK ya. Ini mungkin lebih tepat. Kalau di SD mungkin tidak ada ya yang kegiatan kewirausahaan. Oke, jadi ini panduan sebetulnya seperti ini saja Bapak Ibu.
Lah kemudian nanti pertanyaan terkait tema-tema ini 1, 2, 3, 4, 5 nanti ini dilakukan secara spontan ya. Sesuai topik tema dan permasalahan yang mau diteliti ya. Seringkali permasalahan yang sesungguhnya ternyata bukan permasalahan yang sudah kita tulis ya. Kita perkirakan sebelumnya di dalam proposal. Oleh karena itu nanti perlu disesuaikan ya Bapak Ibu. Jadi memang ini sebaiknya ya. Namun demikian kita sadarilah bahwa ada pertanyaan-pertanyaan juga atau ada pedoman yang sifatnya terbuka ya, terbuka. Jadi kalau memang permasalahannya sudah jelas ya, silahkan Bapak Ibu menggunakan daftar pertanyaan. Boleh ya, boleh. Tidak harus seperti ini. Ini adalah yang apa namanya? Terbuka ini yang terbuka. Kalau yang tertutup itu sudah bahwa kepala sekolah atau guru harus menjawab pertanyaan yang sudah saya persiapkan. Itu digunakan ketika permasalahannya sudah jelas, Bapak Ibu. Tetapi panduan atau pedoman wawancara seperti ini, ya, ini nanti terbuka, ya, nanti pertanyaannya bisa kemana-mana. Ini digunakan ketika permasalahannya belum jelas betul. Jadi Bapak Ibu seolah-olah itu mau masuk ke sekolahan yang betul-betul Bapak Ibu belum tahu kondisinya seperti apa, informasinya seperti ini, informasinya seperti ini. Nah ini masih apa ya, bias sekali ya. Mau kemana nih? Seolah-olah ibu mau masuk ke hutan belantara yang tidak jelas ya ujung pangkalnya. Ini ada indikasi apa matinya kambing itu misalnya di kampung ini sebetulnya dimakan harimau atau dimakan ular kan belum jelas tuh. Nanti saudara turun langsung ya ke sana ke masyarakat kemudian bertanya berdasarkan indikasi ya gejalanya kok kayaknya ini tidak dimakan harimau. Harimau itu kalau makan pasti ada bekas-bekasnya, ada bekas-bekas bulunya, ada darahnya tercecer. Kok tidak ada? Kemudian ada indikasi ya, ada tanda-tanda bahwa kok kayak ada bekas-bekas apa ban itu ya, yang beralur-alur kemana. Ternyata ketika ditelusuri, ternyata itu masuk ke lubang besar. Wah, ternyata ada indikator ya. Dari indikasi muncul indikator. Wah, ini ular ya yang makan kayaknya seperti itu gitu. Jadi indikatornya udah jelas. Itu yang disebut apa namanya wilayah setting penelitiannya itu masih samar-samar ya, masih gelap. Maka sebaiknya Bapak Ibu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka. Terbuka artinya apa? Bapak Ibu hanya menggunakan ini pedoman pertanyaan tentang kegiatan supervisi, pertanyaan tentang kepemimpinan manajerial, turun ke lapangan, kemudian kecenderungan guru-guru itu akan ke arah mana? Misalnya ternyata banyak guru-guru cenderung memberikan tekanan kepada masalah kepribadian kepala sekolah nih yang masih kurang sebetulnya karena kepala sekolah ternyata masih usia muda ya jadi kadang-kadang kepribadiannya masih labil. Nah kemudian akhirnya apa Bapak Ibu indikasi seperti itu kejar terus Bapak Ibu akhirnya untuk mengungkap ya, bagaimana model kepemimpinan kepala sekolah itu seperti apa ternyata nanti ditemukan kelemahan-kelemahan. Jadi mungkin yang kegiatan supervisi agak kurang, kepemimpinan manajerialnya agak kurang, lebih cenderung Bapak Ibu mengungkap masalah kepribadian kepala sekolah. Itu maksudnya bahwa pertanyaan-pertanyaan yang terbuka itu memberikan peluang yang besar agar Bapak Ibu bisa mengeksplor. Mengeksplor itu mengungkap ya secara bebas. Karena pada dasarnya penelitian kualitatif adalah penelitian yang eksploratif ya. Penelitian eksploratif itu penelitian yang mengungkap ya, mengungkap eksploratif. Pada umumnya oleh karena itu ingat Bapak Ibu, kalau di dalam saudara membuat apa namanya proposal itu tujuan penelitian kualitatif mestinya bukan mendeskripsikan. Tidak ya, tidak sama sekali Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu ya baca yang banyak ya hasil-hasil penelitian kualitatif yang bagus-bagus ya ada di UNY banyak itu ya
di UGM juga pasti eksploratif itu, pasti mengungkap ya. Apalagi kalau kalau paradigmanya itu fenomenologi atau apa namanya ini eh, grounded theory ya, grounded theory itu seperti itu. Kecuali kalau memang ya seperti itu, memang ya penelitian semuanya ya ya deskriptif ya, perlu penjelasan ya, perlu dijelaskan seperti itu. Dulu sebetulnya penelitian yang disebut penelitian deskriptif itu ini digunakan untuk penelitian kuantitatif kok, kuantitatif yang deskriptif itu loh, yang apa namanya menjelaskan tentang prosentase ya, prosentase tentang apa namanya capaian pembelajaran, prosentase tentang penerimaan siswa baru, itu hanya prosentase-prosentase yang sifatnya deskriptif ya. Statistiknya statistik deskriptif ya. Itu seperti itu. Jadi pada dasarnya semua penelitian juga harus dijelaskan secara deskriptif. Tapi kalau kalau tujuan penelitian ya jangan menggunakan apa di dalam penelitian kualitatif kemudian Bapak Ibu menyampaikan bahwa tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan, jangan ya, tapi mengungkap ya, karena Bapak Ibu nanti dituntut untuk bagaimana mengungkap makna yang Bapak Ibu dapatkan ya dari data-data yang ada di lapangan. Nanti Bapak Ibu harus bisa memaknai ya, memaknai ya. Tentu saja awalnya dari mengungkap. Ini perlu saya sampaikan ya, mumpung ingat Bapak Ibu. Bagaimana kalau sekolahnya udah bagus, sementara judulnya ini judulnya adalah strategi kepemimpinan kepala sekolah. Sekolah ini sudah bagus Pak ya. Lalu saya bingung ya ketika di bab 2 itu ada bagian bahwa kita harus menyampaikan masalah, identifikasi masalah. Bapak Ibu itu ada ya beberapa yang apa namanya ngotot. Enggak ada masalah Pak di sekolah kami. Oh, sekolah kami ini sekolah yang udah bagus. Nah, judulnya ada strategi ya, strategi kepemimpinan kepala sekolah. Nah, strategi itu dilakukan pasti berawal ya dari kegalauan kepala sekolah ketika waktu itu banyak permasalahan kan ya. Oleh karena itu penelitian kualitatif hendak mengungkap dulu ketika sekolah itu performanya atau kinerjanya belum bagus ya, itu seperti apa? Itu harus diungkap ya. Bisa saja masalah itu terjadi pada tahun 2015, 2017 mungkin ya. Ya, Bapak Ibu sebagai peneliti harus mengungkap kejadian masa lalu pada tahun 2015 dan 2017 sehingga itu melandasi ya kepala sekolah melakukan apa strategi pengembangan sekolah mungkin ya. Sehingga pada tahun 2019 ya setelah dilakukan strategi yang komprehensif ya oleh kepala sekolah pada tahun 18 ya, sehingga pada tahun 19 20 kemudian nampak kinerja sekolah yang begitu bagus. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya tentang historinya seperti itu. Penelitian kualitatif harus tegas menunjukkan tahun-tahunnya ya. Tahun-tahunnya harus disebutkan ya, identifikasi masalah pada tahun mungkin ya 2012 sampai 2015. Masalah itu terjadi ya. Kemudian dilakukan ya pengembangan atau strateginya seperti apa. Dilakukan pada tahun 2016 ya. Baru nampak hasilnya itu pada tahun 2017 atau 2018. Seperti apa? Hasilnya kan tidak spontan ya. Mungkin pertama pada tahun 2017 hasilnya baru berapa persen ya. Kemudian meningkat ya di tahun 2017, meningkat lagi di tahun 2019, meningkat lagi di tahun 2020. Jadi seperti itu mestinya disampaikan Bapak Ibu ya, grafik-grafik seperti itu. Kita ini kan di prodi manajemen ya. Jadi mohon Bapak Ibu jangan anti ya dengan apa namanya
angka-angka ya. Angka-angka juga mengungkap makna Bapak Ibu ya. Walaupun penelitian Bapak Ibu bukan penelitian kuantitatif, tetapi makna akan lebih utuh kalau Bapak Ibu juga mengungkap dokumen juga ya, dokumen-dokumen tentang angka-angka perkembangan capaian-capaian pembelajaran tahun yang lalu seperti apa ya, tahun yang sekarang seperti apa. Jadi begitu, itu akan menjadi penelitian yang menarik. Berbeda ya kalau penelitian-penelitian ya memang ya tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu betul-betul yang mau yang fenomenologi ya, itu memang betul-betul hasil wawancara kemudian dimaknai betul ya, mungkin juga melalui apa namanya aplikasi Atlas ya, itu boleh seperti itu atau melalui pakai coding secara manual juga bisa ya seperti itu. Jadi saya menggarisbawahi ya, bahwa ini adalah prodi manajemen ya. Oleh karena itu jangan anti Bapak Ibu ya dengan angka-angka. Angka-angka akan memperkuat ya, akan memperkuat makna yang akan Bapak Ibu ungkap nanti. Oke, ini tadi pedoman wawancara ya. Misalnya Assalamualaikum, Mbak. nanti pertanyaannya nanti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ini mau bertanya atau Oke. bocor? Mau bertanya Bapak? Halo? Sepertinya bocor, Pak. Oh bocor, oh ya nggak apa-apa. Tolong ditambal dulu ya. Ya, misalnya ini tadi terkait kan temanya ada berapa ini? Kegiatan supervisi, kepemimpinan ya kepala sekolah, kepemimpinan manajerialnya ya, kepemimpinan kepribadiannya, ya kegiatan kewirausahaannya kalau ada ya. Kemudian kompetensi sosialnya seperti apa ya? Ini kita lihat satu persatu misalnya tentang kompetensi guru ya nih pertanyaan tentang pengelolaan ini ke gurunya ya ini bukan kepala sekolahnya ya kita lihat ke gurunya dulu tentang kompetensi gurunya ya meliputi tentang pengelolaan KBM-nya pertanyaan tentang sikap karakter dan keteladanan di dalam mengajar seperti apa ya pertanyaan tentang pemahaman materi pembelajaran seperti apa ya kemudian pertanyaan tentang berkomunikasi dan beradaptasi dengan mahasiswa itu seperti apa nih caranya. Ini nanti di breakdown ya seperti ini. Contohnya. Kemudian ini terkait dengan kepala sekolah ya. Kita kembali lagi kepada kepala sekolah. Ya, kompetensi supervisi. Ya. Nama dokumennya apa? Misalnya ya. Ini dokumen catatan supervisi. Ada kemudian dokumen tindak lanjut hasil supervisi. Ada atau tidak? Mungkin ada ya, ada, tetapi tidak lengkap ya. Atau tidak ada misalnya ya, begitu. Kalau ini ada tetapi tidak lengkap. Kemudian catatannya, ini hasilnya seperti apa? Monggo terserah Bapak Ibu. Kemudian juga aspek manajerialnya ya. Yang kira-kira ya dokumen-dokumen yang mendukung ya, yang relevan untuk menilai kompetensi manajerial kepala sekolah itu apa? Ya, Bapak Ibu bisa bebas ya nanti ya. Kalau saya sih, menurut saya misalnya, ya ini RKS nih, rencana kegiatan sekolah. Ini kan peran kepala sekolah besar sekali ya di dalam ketika awal tahun menyusun planning ya, menyusun perencanaan 1 tahun ke depan kan besar. Jadi saya meletakkan di sini. Mungkin Bapak Ibu juga akan menambahkan ya, karena Bapak Ibu saya yakin lebih pengalaman ya. Kemudian catatan hasil rapat pimpinan ya. Ini juga menurut saya perlu ini sebagai komponen dokumen yang perlu dinilai yang akan mendukung ini kemampuan manajerial. Ada atau tidak ya? Ya jelas ada lah. Kalau ini pasti jelas ada. Kemudian ini nanti Bapak Ibu menilai di sini ya. Penilaiannya seperti apa? Catat ya. Tentu ini subjektif ya penilaiannya ya Bapak Ibu ya. Tergantung. Monggo. Ada Bapak Ibu mungkin lebih lengkap di sini ya. Lengkap sekali di sini. Sampai pada tingkat penyerapannya. Karena tingkat penyerapan yang tinggi sebagai indikator juga ya
bahwa kepala sekolah kepemimpinannya juga bagus ya, bisa mendorong ya agar realisasi anggaran juga bisa terlaksana dengan baik, tidak mengumpul pada bulan-bulan terakhir tahun anggaran. Nah, ini ya, Bapak Ibu saya yakin paham ya hal seperti ini ya. Jadi monggo Bapak Ibu lebih mencermati, lebih ke dalam lagi ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Kemudian ini ada tentang kita lihat guru 1 dan guru 2 nanti masing-masing guru nanti kan berbeda-beda mungkin jawabannya ya. Aspek perencanaan pembelajaran ya. Ini di kelas mungkin di kelas 5 misalnya ya. Kesiapan pembelajarannya seperti apa? Ada RPS-nya enggak ya? Kemudian RPPH-nya seperti apa? Modul, materi, PPT-nya ada atau tidak ya? Apalagi sekarang ini sudah online ya. Jadi banyak pasti guru-guru yang menyediakan ini ya PPT. Kemudian buat catatan di sini seperti apa nih? Ini kalau catatan saya misalnya tahun 2015 ya RPP-nya lengkap ya, 2016 lengkap. Tapi tahun 2017 bulan Agustus ada 7 hari yang kosong. Nah, nih, 2018 bulan Juni 3 hari kosong. 2019 lengkap. Nah, 2020 ada 5 hari yang kosong. Nah, ini perlu ditanyakan di dalam penelitian kualitatif. Bagus sekali nih. Ini nanti fenomena seperti ini ya, adanya dokumen-dokumen seperti ini perlu didalami dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan wawancara. Nanti lebih menarik lagi ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu mengkonfirmasi ya antara dokumen yang ada dengan pertanyaan ditanyakan ya. Tentu saja kan kalau pertanyaannya terbuka ya, itu akan mengalir ya. Jadi Bapak Ibu betul-betul akan mengungkap secara original ya, secara asli. Betul-betul nanti akan bisa memberikan solusi keadaan sebenarnya di lapangan. Tapi coba bayangkan, kalau nanti Bapak Ibu membuat daftar pertanyaan ya, sudah dibuat ya secara, kalau membuat daftar pertanyaan berarti Bapak Ibu tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada guru untuk diberi pertanyaan yang lain. Karena Bapak Ibu sudah dari rumah datang ke sekolahan dengan pertanyaan tertentu. Sehingga tidak mungkin ya nanti guru-guru kepala sekolah akan memberikan jawaban-jawaban yang lain, pertanyaannya sudah seperti itu ya. Itu yang disebut bentuk tertutup. Tapi kalau bentuknya terbuka kan tidak ya. Lihat dokumennya seperti itu. Hasil observasinya misalnya seperti apa? Kemudian Bapak Ibu menyelami lebih dalam ya. Deep interview ya. Jadi bisa bisa betul-betul hasil penelitian Bapak Ibu itu bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Jadi penelitian yang baik itu sepertinya seperti itu, Bu. Bisa berkontribusi untuk perbaikan praktek-praktek manajemen yang ada di sekolah. Itu tujuan ideal daripada penelitian di bidang manajemen sebetulnya ya, adalah membantu memperbaiki praktek-praktek manajemen yang ada di dinas pendidikan, provinsi, daerah, atau di masing-masing sekolahan. Jadi tidak terhenti ya penelitian Ibu, Bapak, kemudian dikumpulkan di perpustakaan UAD saja. Tapi mestinya juga bisa berkontribusi untuk penyelesaian permasalahan yang ada di lapangan. Oke, proses pembelajaran misalnya ini seperti apa nih? Aspek proses pembelajaran matematika, PKN atau PAI misalnya. Ini catatan kegiatan pembelajarannya ya, nama dokumennya itu, kemudian catatan kemajuan hasil belajar siswa, kemudian juga ada dokumen catatan sikap dan karakter siswa. Karena ini terkait pembelajaran PAI ya. Jadi tentu perlu nih ada dokumen tentang catatan sikap dan karakter siswa. Nanti ini hasilnya seperti apa dicatat di sini di kolom sebelah kanan. Kemudian juga ada aspek ketercapaian pembelajaran ya. Nilai UTS, UAS ya, seperti apa, laporan hasil evaluasinya. Seperti itu. Kemudian ini yang terakhir
dokumentasi kegiatan pembelajaran pada guru 2 ya. Jadi ini kan guru 1 kita bandingkan. Kan nanti kita memerlukan apa yang disebut dengan apa namanya objektivitas ya di dalam data yang kita kumpulkan. Tadi Bapak Ibu sudah mengatakan apa namanya ada alat yang disebut triangulasi. Triangulasi sumber data nanti membandingkan antara hasil ya ini guru 2 ya dan guru 1. Kemudian juga guru 3, 4, 5 dan sebagainya. Ini contohnya cukup 2 saja ya karena ini sama ya seperti itu. Oke. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Saya Ini izin. di-share nggak Pak? Oh ya, nanti saya share, Pak. Nanti saya share. Saya tak minum dulu ya. Saya sudah berbusa-busa. Mohon maaf. Berbusa-busa. Alhamdulillah. Seger banget nih. Minum. Monggo ini yang semester 1 ya. Saya harap ini kejutan yang luar biasa loh. Semester 1 sudah apa namanya mulai diperkenalkan ya dengan apa proposal tesis ya dengan penelitian supaya saudara sudah mulai ancang-ancang menulis ya. Ini betul luar biasa nih kepada Pak Yatno dan Bu Enung ya yang menginisiasi ya sebagai Kaprodi dan Sekprodi ini terus-terusan ini kita evaluasi terus ya. Apa yang dilakukan ya program pendidikan di prodi S2 MP memang kita evaluasi terus bagaimana agar bisa membantu Bapak Ibu itu bisa lulus lebih cepat dari waktu yang ditentukan ya. Jadi ya itu adalah komitmen kami Bapak Ibu untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya kepada Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin kuliah di tempat lain sulit untuk berkomunikasi dengan dosen-dosen. Nah, kalau UAD itu prinsipnya melayani yang terbaik. Oh, silahkan tanya tuh sama Pak Kamto, sama apa Mas Adi Saputra, sama yang lain-lain, yang angkatan-angkatan yang lama. Saya sering di Japri dan insya Allah welcome ya. Sampai kadang-kadang ada yang jam 9 Japri, ada Bu Yuni itu sering Japri. Ini Bu Sri Wahyuni ada nih di sini nih. Ini bimbingan saya nih. Jadi welcome lah ya. Kami jangan khawatir ya. Intinya kami akan memberikan apa yang terbaik bagi Bapak Ibu semua, bagi mahasiswa semua ya, saudara dan saudari. Karena prinsip kami ya di apa Muhammadiyah ya, agama Islam ya memberikan pelayanan yang terbaik. Insya Allah kalau kami memberikan ilmu yang mudah dipahami dan bermanfaat bagi saudara dan saudara juga merasa bermanfaat bisa mengamalkan ilmunya, insya Allah nanti kami akan mendapatkan pahala ya. Ini ceritanya para ustadz ini ada nggak nih ustadznya? Ustadz Kamto ini ada di sini ya. Jadi seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu silakan yang mau bertanya, mau japri, kami welcome lah insya Allah ya. Tentu saja dengan menyebut namanya ya karena banyak sekali yang masuk kadang-kadang saya tidak tahu, tidak hafal ya. Seperti itu. Ini ada yang chat siapa nih? Bapak Ibu silakan mengisi daftar hadir. Oh silakan ya. Tolong daftar hadirnya itu diisi daftar hadirnya. Monggo ya. Izin bertanya boleh Pak? Boleh Mas Adi Saputra ini mahasiswa senior. Monggo. Ya. Ya terima kasih Pak. Ini Iya. untuk penelitian kualitatif Pak. Tadi kan untuk Kualitatif ya Pak Mas ya? Ya, Iya, membandingkan beberapa data dari narasumber itu kan menggunakan triangulasi Pak. Iya. Nah kalau misalnya pertanyaannya setiap narasumber itu berbeda, bagaimana cara mengtriangulasinya Pak? Wah, pertanyaannya kenapa berbeda Mas? Mungkin untuk kepala sekolah beda sendiri dengan guru beda sendiri. Oh ya beda. Nah nanti itu kan harus dikelompokkan.
dikelompokkan ya. Jadi kalau penelitian pertanyaan untuk kepala sekolah tentu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang cakupannya, tema-temanya untuk kepala sekolah ya. Misalnya tentang ini apa contohnya nih? Penelitiannya Mas Adi Saputra. Kayak saya itu PJJ, Iya. Pak. Tentang PJJ. Oh, pembelajaran jarak jauh ya. Ya. Kemudian eh, judulnya apa sih? Saya implementasi manajemen pembelajaran, Pak. Tapi dalam PJJ. Apakah kepala sekolah mau ditanya untuk menilai guru-guru Eh, sejauh mana proses pembelajarannya? Itu kayak mengeksplorasi pelaksanaan di kelas, Pak. Kalau seperti itu mesti lebih layak tanyaan disampaikan kepada guru, Mas. Tapi Karena guru yang langsung berkompeten ya di kelas ya. Tapi secara tidak langsung itu PJJ itu kan ada kontribusi kepala sekolah, Pak. Kayak peraturannya, kebijakan. Oh ya, dari sisi manajerialnya itu, dari Ya, sisi kebijakannya, dari sisi kebijakannya. Jadi begini, Mas Adi, kalau kita mau menilai kebijakan kepemimpinan ya, kebijakan pimpinan, tentu yang ditanya bukan kepala sekolah, yang ditanya adalah guru-guru. Kalau yang ditanya kepala sekolah tentu saja jawabannya bagus-bagus. Ya nggak? Jadi kalau mau menilai kepala sekolah yang ditanya guru. Seperti itu bisa kepemimpinan kepala sekolah di dalam implementasi PJJ. Misalnya seperti itu. Begitu? mohon maaf sebelumnya, Pak. Ini Iya, kebetulan iya. saya kan itu pertanyaan penelitiannya ada beberapa, Pak. Kayak pelaksanaannya bagaimana, strategi yang dilakukan sekolah itu bagaimana. Nah, itu kan Hmm. ada kontribusi dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, sama gurunya. Iya, Nah, iya, itu iya. kebetulan ada beberapa pertanyaan yang berbeda, Pak. Iya. Nah, saya Iya, bingungnya pasti berbeda ya. triangulasinya itu, Pak. Ya. Oke. Ya, nanti mungkin lebih jelasnya saya harus lihat pengelompokannya seperti apa, Mas. Pengelompokannya. Jawab memang ada pertanyaan-pertanyaan yang memang menjadi tanggung jawab ya, ada tugas tanggung jawab kepala sekolah ya. Misalnya masalah kebijakan, masalah manajerial, pengarahan, perencanaan itu memang menjadi tanggung jawab kepala sekolah ya. Bidang-bidang kepemimpinan seperti itu. Saya harus melihat lebih detail lagi supaya saya bisa menilai. Ya, Mas Adi ya. Oh, siap, Pak. Nanti Oke. saya langsung ke Siap. Bapak aja ya. Siap, Iya, Pak. ya. Terima kasih, Ya. Mas Adi. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ini Mas Adri termasuk mahasiswa yang kooperatif dan beberapa kali juga main ke tempat saya itu ya. Jadi sering diskusi juga ya. Jadi kadang-kadang juga mancing juga di tempat saya ya. Oh iya Pak Kamto nih, saya lihat Pak Kamto sabar ini kok ya belum belum accepted ya. Jadi tunggu, insya Allah itu di jurnal yang baik. Tapi tesisnya sudah sejauh ini seperti apa? Sudah sampai bab 5? Belum, Saya Pak. waduh. Kalau belum saya akan setia menunggu juga ya pada jurnal itu. Tapi kalau Pak Kamto sudah sampai bab 5, aku ancang-ancang ya pakai strategi lain ya. Jadi itu tidak akan saya ambil tetapi dari artikel itu nanti akan saya bikin model artikel yang lain ya dengan judul yang berbeda tetapi akan saya submit ke jurnal yang lebih di bawah ya. Yang mungkin ya Sinta 45. Yang penting hanya asal untuk sebagai syarat mengambil ijazah ya. Yang bisa saya telepon saja ya editornya. Tolong gitu. Gitu. Kalau jurnal-jurnal 5, 4 kan tuh ya beberapa jurnal yang pengelolanya sudah saya kenal lah, karena sama-sama di S3 ya. Jadi mereka titip itu tolong diterbitkan pada saat yang segera. Tapi kalau Pak Kamto masih lama, enggak apa-apa kita tunggu dulu ya. Semoga aja itu betul-betul nanti bisa terbit di Sinta 2 atau Sinta 1 ya. Sinta 2 tuh. Saya masukkannya ke Sinta 2 ya. Berdoa. Tapi bagus nih punya Pak Kamto tulisnya bagus. Pak Kamto, kemudian Pak Didi bagus, Pak Adi bagus, Mbak Uswatun Hasanah bagus. Pak Ilham punya yang bagus ya, tapi
belum saya submit ini Mas Ilham, sabar tuh nanti ya targetnya di 2 tuh di Sinta 2 yang sudah terbit ya tenang kan, tenang karena sudah terbit ya di Sinta 3 enggak apa-apa ya. Mas Ilham ini apa aneh ini, harusnya submit ke artikel itu biasanya bayar ya. Ini Mas Ilham itu malah dibayar. Ini betul aneh tapi nyata. Tapi enggak apa-apa. Ini betul-betul barokah ya, berkah ya. Mungkin bertepatan dengan milad atau apa ya. Jadi ternyata tidak selalu kirim jurnal itu, kirim artikel jurnal itu kok bayar tidak selalu. Ini aneh tapi nyata itu. Tanya saja nih Mas Ilham ya, dapat uang ditanya nomor rekeningnya. Tapi ya itu event-event tertentu. Jangan berharap seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu hanya pas kebetulan saja. Oke. Kembali terkait dengan apa namanya instrumen penelitian kuantitatif dan kualitatif. Monggo yang mau bertanya kami persilahkan lagi. Mumpung waktunya masih ada. Pak Samsul Kamar, monggo barangkali ada yang mau ditanyakan Pak Samsul Kamar ini saya baru bertemu ya Bapak di semester 1 ya Bapak ya. Pak Samsul Kamar luar biasa. Ini kayaknya ya seusia iya Bapak Bapak ngajar di mana Pak Samsul Kamar? Di Berau Pak, SMA Muhammadiyah Pak. Oh luar biasa di Bro nih. Ya luar biasa saya dengar dari Bu Enung Bu Pak Yatno nih katanya responnya sangat luar biasa. Kami siap Pak Samsul ya untuk melayani Bapak ya. Siap ya. Beliau kepala Silakan. sekolah, Pak. Tapi ya Beliau tadi kepala tulisannya yang sekolah. bagus. Oh Pak Bambang juga dari Bro juga. Pak Bambang. Boten, Pak, di Samarinda, Pak. Oh Samarinda. Oke, Oh Pak, ya luar Pak Samsul biasa. Kamar kepala sekolah, Pak, beliau, Pak. Oh ya Pak Samsul kepala sekolah. Oke, Pak. Pak Bambang anu ya di Samarinda ya Pak ya. Samarinda, Pak, Samarinda. Oke, ya. Oke, selamat sukses lah ya bisa bergabung. Mari kita menyusun tesis yang bagus ya Pak Samsul, Pak Bambang ya. Tentu kami siap ya yang ada di sini di Prodi UAD untuk memberikan pendampingan. Jadi tapi tulisannya harus bagus betul ya. Diusahakan lah bagus ya. UAD bukan perguruan tinggi ecek-ecek ya. Jadi bukan perguruan tinggi kaleng-kaleng. Jadi kami berusaha betul bahwa penelitian-penelitian yang akan terbit nanti harus penelitian-penelitian yang bagus ya. Alhamdulillah UAD selama ini selalu menduduki ranking yang cukup tinggi dari produktivitas dosen-dosennya dan hasil karya mahasiswanya juga cukup bagus. Jadi kami berusaha betul agar karya ibu, bapak, semua itu sebagai peneliti nanti betul-betul bagus. Kami persilakan barangkali ada pertanyaan apa saja. Terkait instrumen atau terkait apapun, saya akan coba untuk memberikan jawaban. Silakan Bapak Ibu. Izin Halo, bertanya, Bapak. Pak. Ya, silakan. Lady first ya. Bu Linda dulu, silakan. Ini Pak, mau Iya. tanya, kami masih di semester 1 Pak. Iya. Ini saya dulu kayaknya pernah dengar nanti instrumen itu bisa pinjem atau apa ya Pak? Pokoknya make punya siapa tinggal apa Pak? Intinya pernah dengar kayak gitu. Nah itu yang dimaksud itu pinjem itu yang seperti apa gitu Pak? Ya, kayak gimana gitu? begini. Modelnya boleh pinjem ya. Tetapi isinya ya, isi pertanyaannya tentu harus mengikuti apa yang menjadi passion Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau pinjem modelnya boleh ya, tapi nanti harus disesuaikan. Disesuaikan tentang permasalahan di lapangan apa. Jadi jangan memasakkan. Jangan memasakkan permasalahan yang ada di tempat lain kemudian dicobakan di tempat lain yang menjadi setting penelitian Bapak Ibu sebagai peneliti. Ya, model-modelnya memang instrumen penelitian kuantitatif ya seperti itu. Bisa di copy paste, tetapi isi
item-item pertanyaannya mestinya harus berbeda ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga nanti sebetulnya ketika Bapak Ibu kemudian menurunkan dari definisi konseptual menjadi definisi operasional, di situ Bapak Ibu kan bebas ya, memilih ya, tekanannya itu pada apa? Ya kalau misalnya Griffin menyebut bahwa beberapa faktor yang menyebabkan orang bergabung dengan organisasi adalah ada 4. Tetapi Robin mengatakan ada 5. Bu Linda mungkin lebih cenderung, saya mau pakai Griffin saja. Itu sudah berbeda. Jadi sudah berbeda. Nanti yang muncul indikator-indikatornya pun berbeda ya. Jadi hanya modelnya saja. Model tadi saya sudah sampaikan ya bahwa penelitian kualitatif biasanya variabelnya seperti ini misalnya ya, variabel kepemimpinan. Kemudian cari teori-teori tentang kepemimpinan, kemudian turunkan konstruknya seperti apa. Itulah disebut definisi konseptual. Diturunkan lagi menjadi definisi operasional yang siap untuk dioperasionalkan tentu saja adalah manifest-manifest yang sudah terukur harus ada, harus tercakup di dalam definisi operasional ya, seperti itu. Variabelnya sudah mulai terukur. Kemudian muncul ya pengelompokan. Ya apa? Ini ada 3 atau 5 ya dikelompokkan, kemudian muncul butir-butir pertanyaan. Jadi modelnya saja Bu yang bisa ditiru ya, bolehlah meniru. Meniru model penelitian R&D itu kan ada tuh yang model D4 ya. Boleh saja, langkah-langkahnya modelnya boleh. Di copy paste modelnya, tetapi isinya mestinya harusnya berbeda ya, seperti itu. Apalagi nanti kan diminta Bapak Ibu untuk diminta untuk tingkat pakai Turnitin tuh ya, plagiarisme ya. Berapa persen itu nanti harus dirubah kata-katanya. Pertanyaannya juga harus dirubah sedikit-sedikit supaya tidak terkena tingkat plagiarisme yang tinggi. Seperti itu yang bisa saya sampaikan Mbak Linda ya. Selanjutnya sama siapa nih? Pak siapa tadi yang mau bertanya ya? Saya, Pak. Pak Anies ya. Monggo Pak Anies, bagaimana nih? Siap ujian nih? Pak Anies sudah siap untuk ujian proposal nih, sebentar lagi disusun jadwalnya nih Pak Anies. Ya. Oke, monggo Pak Anies. Mohon maaf, kami lagi hujan deras, Pak. Oh, hujan ya. Iya. Pak Anies ini juga Samarinda ya? Balikpapan, Pak. Oh, Balikpapan. Triangulasi data. Nggih. Itu kita harus bertemu dengan semua partisipan gitu Pak ya? Ya, partisipannya ada berapa Pak? Nah, umpamanya mereka katakanlah belum bisa berjumpa gitu, apa cukup dengan triangulasi metode? Bisa, dengan sebetulnya Bapak Ibu bisa memilih salah satu atau bisa menggunakan semua. Sebetulnya kalau triangulasi sumber data itu mudah dilakukan, Pak Anies, ya. Dengan Zoom meeting seperti ini. Lakukan dengan Zoom meeting ya, focus group discussion. Jadi ada kalau penelitian kualitatif itu kan respondennya sedikit ya, enggak perlu banyak-banyak. Kalau kuanti harus banyak ya, berapa? 200 atau 300 ya. Tapi kalau penelitian kualitatif kan mungkin guru yang berjumlah mungkin 20 orang, 1 kepala sekolah, 3 orang wakil kepala sekolah ya. Itu nanti ditanya pertanyaannya seperti apa, lakukan triangulasi sumber data. Misalnya terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah. Yang ditanya itu guru semua ya. Jadi karena tidak menanyakan. Jadi kepala sekolah mungkin juga wakil kepala sekolah nggak perlu ditanya. Jadi yang ditanya guru-guru saja. Untuk menilai sampai sejauh mana ya tingkat kompetensi kepemimpinan kepala sekolah ya. Pertanyaannya seperti itu. Jadi mau menilai kepala sekolah ya, pertanyaan itu disampaikan kepada guru-guru ya. Kemudian hasil pertanyaannya berbeda-beda nih. Dari sekian guru ini berbeda-beda. Lalu kita kumpulkan melalui Zoom meeting.
berapa orang guru itu kita kumpulkan, kemudian sampaikan berdasarkan hasil akumulasi pertanyaan yang sudah saya kumpulkan dari Bapak Ibu, saya akan menyampaikan hasilnya. Mohon Bapak Ibu bisa mencermati dan kemudian memberikan koreksi apabila ada yang perlu dikoreksi. Kemudian Bapak Ibu membacakan pertanyaan nomor 1 misalnya, menilai tentang kepribadian kepala sekolah. Kemudian disampaikan bahwa jawaban dari guru-guru pada umumnya menyatakan bahwa kepala sekolah kepribadiannya kurang baik, misalnya seperti itu ya. Dalam setiap rapat, kepala sekolah selalu menekankan ya kebijakannya tanpa memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk memberikan masukan. Misalnya seperti itu. Jadi kalau kesimpulannya kurang baik misalnya. Itu di floor. Mungkin ada beberapa guru yang mengatakan, oh enggak Pak, saya tidak setuju itu jawaban seperti itu. Mestinya seperti ini. Nanti diambil kesepakatan. Seperti apa? Oh ya, ini keputusannya seperti apa nih? Rumusannya seperti ini? Betul misalnya. Oke lah, kepala sekolah cukup responsif menanggapi masukan-masukan di dalam rapat dewan guru. Misalnya seperti itu ya. Jadi jawaban itu dikoreksi ketika Zoom meeting. Zoom meeting adalah contoh dari focus group discussion. Begitu Pak Anies? Baik Pak, terima kasih. Jadi tidak ada masalah lah ya. Zaman sekarang ini teknologi sangat sangat membantu ya. Monggo, ada pertanyaan lagi? Waktu sudah hampir mendekati jam 3 kurang 15 menit. Ya. Bagaimana? Sudah cukup atau belum? Kalau sudah, ya saya tutup. Mungkin untuk... Halo, Bu Dinar mau bertanya? Iya. Oh, monggo Bu Dinar. Monggo. Terima kasih Pak. Ini kan tadi seperti yang Bapak bilang, ada sekolah yang yang menurut saya juga apakah ini perlu melakukan penelitian, mengingat sekolahnya udah bagus gitu kan. Ini judulnya saya tentang manajemen pengembangan kecakapan hidup atau life skill di pengembangan ya, pengembangan ya Bu ya? Ya. Iya. Tapi bukan R&D. Oh iya. Hanya konseptual Pak, secara konseptual. Jadi saya buat pertanyaannya dulu untuk nanti pengambilan data. Itu bagaimana ya Pak? Untuk pengambilan datanya seperti apa ya Pak ya? Kalau untuk pengembangan kecakapan hidup ini. Pengembangan kecakapan hidup ya. Iya, manajemen. Iya. Ini kan mau penelitiannya mau penelitian mengungkap ya, mau penelitian kualitatif ya. Iya, kualitatif. Jadi ya tentu saja Ibu harus bisa melihat apa yang disebut kecakapan hidup itu ya. Nanti kemudian dibuat tema-tema ya yang terkait ya, komponen-komponen yang mendukung kecakapan hidup itu apa. Kemudian itu diterapkan atau ditanyakan ya tema-tema itu ke lapangan ya seperti apa. Apakah sebetulnya itu mengungkap saja bisa ya, mengungkap model kecakapan hidup yang sudah dilakukan ya selama ini di sekolah tertentu itu juga bisa. Saya kurang tahu kalau Ibu kok mau menggunakan pengembangan, apakah sebelumnya seperti apa? Apakah model kecakapan hidup itu program yang baru dilakukan mungkin dalam 1 tahun terakhir ini, sementara sebelumnya tidak, sehingga kalau dengan demikian tentu Ibu perlu juga mengungkap ya, karena pengembangan tentu perlu juga mengungkap alasan-alasan pengembangan itu. Saya melihat ini tertariknya karena kita sedang pandemi ya Pak selama 3 tahun ini.
Nah, karena saya tertarik dengan itu, mungkin yang lebih cocoknya ya ini gitu. Apa ketika Iya. melihat sekolah ini sudah tertata rapi, apakah kecakapan hidupnya Hmm. apa terpengaruh apa tidak gitu. Hmm. Seperti saya bertanya kepada kurikulum nanti kepala sekolah, terus Hmm. wali siswa, mungkin ada beberapa yang menjadi narasumbernya. Iya. Apakah gimana ya bisa Ya, berjalan dipetakan baik-baik dulu. benar ya, Pak ya? Dipetakan dulu, Bu. Jadi kira-kira untuk kecakapan hidup itu apa saja yang bisa mendukung ya komponennya ya. Saya sendiri juga belum membaca ya tentang apa namanya yang disebut kecakapan hidup itu seperti apa. Saya harus memahami dulu variabel-variabel yang mendukung tentang kecakapan hidup seperti apa. Baru nanti bisa di breakdown ya. Bisa bisa muncul ya pertanyaan-pertanyaan penelitian ya terkait dengan itu. Itu bisa nanti dijadikan apa namanya pedoman penelitian. Ketika ibu ke lapangan mau bertanya apa, tentu harus ada poin-poin penting ya, variabel-variabel yang mendukung tentang kecakapan hidup. Lebih tepatnya ibu membaca tentang teori-teori tentang konsep-konsep tentang kecakapan hidup dulu ya, seperti Iya. apa ya. Saya sendiri juga belum memahami betul ya, belum baca tentang kecakapan hidup. Baik. Nanti akan muncul di sana apa saja itu variabel yang mendukung kecakapan hidup. Seperti itu, Baik. Bu Dinar. Baik. Terima Iya. kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ditunggu arahannya. Iya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Monggo. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Kurang beberapa menit lagi. Yang jelas ya penelitian itu sebaiknya mengambil tema-tema yang tidak biasa ya. Jadi yang tidak biasa itu yang berada pada posisi misalnya ya setting penelitian atau kondisi sekolah itu memang di bawah standar atau di atas standar ya. Jadi itulah yang disebut di luar biasa itu seperti itu. Jadi kalau kita meneliti kondisi sekolah yang kondisinya ada di bawah standar, itu berarti hasil penelitian kita diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap perbaikan-perbaikan ya, bisa memberikan solusi lah, membantu perbaikan-perbaikan praktek manajemen di sana. Kalau misalnya sudah baik, nanti bisa menjadikan contoh sekolahan tersebut ya, prestasinya, performanya, kinerjanya seperti apa, bisa dijadikan contoh bagi sekolahan yang lain. Tentu saja ketika sekolah tersebut mencapai prestasi yang bagus ya, ini sekali lagi terutama yang kualitatif itu, tentu saudara harus juga mengungkap kapan mulai bagusnya itu. Mulai kapan? Kemudian pada latar belakang dan identifikasi masalah, Bapak Ibu bagaimanapun juga harus mengungkap sebelum baik itu masalahnya apa, kendalanya apa. Jadi tidak mungkin ada sekolah tiba-tiba saja dibuat langsung baik. Itu tidak. Pasti ada perjuangan ya, ada perjuangannya ya. Entah resistensi dari lingkungan masyarakat, entah resistensi dari guru-guru senior ketika sekolah itu mau menerapkan strategi baru, pasti ada. Dan itu yang perlu diidentifikasi ya. Permasalahannya apa? Nanti ditaruh pada bab 1 bagian identifikasi masalah. Ya, ada mungkin 5, 7 atau 9 ya, diidentifikasi. Namun Bapak Ibu hanya akan melakukan penelitian, tidak akan melakukan penelitian seluruhnya akan diteliti, tidak. Pilih 1, 2 atau 3 saja dari permasalahan yang diidentifikasi. Dan permasalahan yang diidentifikasi itu menjadi landasan bagi kepala sekolah mungkin ya untuk melakukan strategi pengembangan sekolah ya, strategi pengembangan sekolah sehingga mungkin pada tahun 2020 sekolah itu bisa menjadi bagus. Tapi ingat Bapak Ibu tidak boleh menutupi
bahwa sebelumnya pasti sekolah itu ada perjuangan ya. Dan tugas Bapak Ibu adalah mengungkap ketika sekolah itu kondisinya belum maju seperti apa. Itu ditaruh pada latar belakang ya. Pada latar belakang diceritakan permasalahannya, kemudian diidentifikasi masalahnya. Kemudian pada saat di bab 4 nanti Bapak Ibu akan menunjukkan bukti-bukti bahwa sekolahan itu sudah maju seperti apa ya. Tunjukkan grafiknya seperti apa. Kemudian juga tidak lupa ya capaian-capaian pembelajaran seperti itu juga ditanyakan. Oh, ini kok apa nih rahasianya apa? Kok selama 3 tahun ini meningkat terus misalnya capaian-capaian pembelajaran itu ditanyakan melalui apa kualitatif seperti itu. Data kuantitatif berupa grafik, kemudian ditanyakan fenomena seperti itu melalui apa namanya wawancara ya. Jadi hasilnya pun tentu saja akan bersifat kualitatif ya, karena penelitian kualitatif fokusnya pada kualitas analisis Bapak Ibu ya, kualitas pembahasan Bapak Ibu. Jadi inti penelitian kualitatif itu adalah pada kualitas Bapak Ibu menjelaskan, menerangkan daripada data yang Bapak Ibu peroleh. Itu fokusnya sebetulnya penelitian kualitatif seperti itu. Sementara kuantitatif fokusnya adalah mengukur ya fenomena yang ada, apakah bagaimana hasilnya di lapangan. Apakah hasilnya lebih besar dari hasil T hitungnya itu misalnya lebih besar dari T tabel atau tidak. Kalau lebih besar berarti signifikan ya, berarti tolak itu, H0-nya ditolak. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, tinggal 7 menit akan saya tutup. Saya kira cukup ya. Sudah terdengar mulai sayup-sayup suara azan, apalagi yang di Samarinda, Balikpapan, Bro itu saya bikin sudah. Oke Bapak Ibu, mari kita akhiri apa namanya kegiatan percepatan ya, percepatan penyusunan proposal tesis ini ya. Semoga Bapak Ibu semangat ya. Nanti yang semester 1 juga insya Allah akan bertemu kami ya, bertemu Pak Yatno, saya di mata kuliah tentang seminar proposal tesis juga ya. Oke, demikian saya akhiri pertemuan sore ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.